yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita. Kita akan lanjutkan maknawiyah dari surat yang kita bahas sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Di akhir pertemuan kita sebelumnya bahwa Nabi ketika telah masuk ke wilayah Mekah membawa pasukan 10.000 pasukan, Nabi melakukan pembersihan ya di wilayah sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah. Dan terakhir kita membahas bahwa Nabi pun berpidato dari dalam Ka'bah dan didengarkan oleh orang mukmin dan orang-orang kafir. Maka Nabi Muhammad SAW memulai pidatonya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menunjukkan ketauhidan. Kalau kita melihat Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Di tahun ke-6, kita tahu kemarin kita membahas bahwa Nabi melakukan perjanjian yang kita sebut, yang kita dengar adalah perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan. Ini adalah cikal bakal dari Fathul Mekah ya, cikal bakal dari Fathul Mekah. Maka para ulama mengatakan Fathul Mekah itu bukan ketika Rasulullah membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah, bukan itu katanya. Yang disebut dengan Fathul Mekah itu adalah ketika Nabi memulai fondasi Fathul Mekah itu ketika melakukan perjanjian Hudaybiyah. Jadi di 6 Hijriah. Kaum muslimin di 6 Hijriah itu masih sekitar 5.000, 3.000 sampai 5.000 orang. Tapi diingat di 8 Hijriah saat Nabi Fathul Mekah, Nabi sudah punya umat sekitar 30.000 orang. Jadi luar biasa ya Pak. 2 tahun perbandingan 5.000 menjadi 30.000 orang. Dan Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah. Apa hubungannya dengan ayat yang saya baca tadi, idza jaa nasrullahi wal fath? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, jauh sebelum Fathul Mekah ya. Jadi ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath itu bukan ketika Nabi menguasai Mekah lalu turun ayat ini, tidak. Tapi jauh sebelum itu berada di kota Mekah. Pada saat genting-gentingnya kaum muslimin. Makanya kita lihat banyak ayat yang diturunkan oleh Allah untuk menguatkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk surat Al-Fath ini, termasuk surat Kahfi yang setiap malam Jumat kita baca itu. Itu kan turun karena kondisi yang luar biasa dialami Rasulullah dengan para sahabat. Beratnya luar biasa. Allah turunkan surat Al-Kahfi menggambarkan bagaimana Al-Kahfi itu berjuang. Menggambarkan bagaimana Sahibu Janatain itu berjuang. Dan menggambarkan bagaimana Nabi Khidir dan Nabi Musa terkait dengan ilmunya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Zulkarnain dengan kekuasaannya. Dan itu menjadi kekuatan bagi Nabi, termasuk ayat ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Padahal itu masih di Mekah, Pak.
masih jauh. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah? Berkaitan dengan khutbah pertama tadi itu, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan. Keyakinan. Di saat berat di kota Mekah itu, apakah yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat? Yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan. Jadi kalimat yang dipakai itu dengan kata iza, kemarin saya sudah jelaskan. Iza itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang dan itu pasti. Nah, kalau Fathul Mekah itu pasti, apakah Nabi berdiam diri? Tidak. Terus Pak, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun dengan diplomasi Rasulullah di kota Madinah, dengan semua perperangan yang berjalan di kota Madinah, berarti itu tidak menjadi Rasulullah terdiam. Lalu Rasulullah mengatakan nanti juga akan menang gitu ya. Tidak, Pak. Keyakinan itu dibawa dengan amal. Jadi keyakinan itu tidak dibiarkan dia sendiri, tapi keyakinan itu dibawa dalam bentuk amal. Maka setelahnya fatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sisanya adalah kita bertawakal kepada Allah, dan Allah dan hati kita tata bahwa Allah yang akan mencukupi. Jadi surat ini turun bagi Nabi, satu sisi adalah menguatkan, di satu sisi hiburan bagi Nabi bahwa Islam ini akan Allah menangkan. Ya, makanya idza ja'al haqqo fadzaqal batil innal batila kana zahuqa. Batil itu mesti rusak. Sehebat apapun orang berbohong, terbuka enggak? Buka. Karena sunnahnya begitu. Sehebat apapun bangkai itu ditutupi, sunnahnya adalah idza ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti zahuq itu sesuatu yang pasti. Sehebat apapun orang menyembunyikan, ya apapun lah itu ya yang disembunyikan, saya tidak mau menambahnya, pasti akan terbongkar. Itu bukan kalimat saya, Pak. Kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka iza itu sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang. Dan Allah menggambarkan idza jaa nasrullahi wal fath. Jaa sesuatu yang besar. Fathul Mekah itu bukan perkara ringan. Karena Nabi membawanya dari 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Tangisan, Pak. Tangisan. Contoh kecil saja, Nabi menangis di hadapan pamannya yang dibelah dadanya, ya. Dibelah dadanya, hatinya dikeluarkan, hatinya digigit oleh Hindun. Yang pada akhirnya nanti Hindun masuk Islam. Wahsy yang menombak Hamzah juga masuk Islam. Wah, kalau paman saya tahu siapa yang menombak dan membelah dadanya, bertemu dengan saya lain perkara, Pak. Lain perkara. Nabi Muhammad membangun itu. Bahwa keyakinan itu tidak dibiarkan sendiri oleh Allah. Allah akan menilai kita dengan perjuangan. Dalam bahasa lainnya adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat.
Tidak sampai di sana, Pak. Kata Allah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Orang yang ada dalam kebenaran belum tentu dia berada dalam kebenaran. Tapi ingat, tawasau bil haq diikuti dengan tawasau bis sabar. Untuk bisa selamanya berada dalam kebenaran, dia harus kuatkan kesabarannya. Nah, sabar itu kan menata keyakinan, Pak. Jadi orang mengatakan sabar ya. Ada anaknya meninggal, sabar. Bapak ibunya meninggal, sabar. Sabar itu intinya apa? Menata keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang Allah tetapkan kepada kita adalah fa'alul lima yurid. Apa yang Allah kehendaki. Kita yakin bahwa apa yang Allah kehendaki adalah kebaikan. Kebaikan. Nah, waktu di kota Mekah itu, sahabat itu mengatakan, "Ya Allah, ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhanmu itu. Bantu orang-orang yang lemah ini. Sumayyah ditusuk dengan besi, keluarga Yasir disiksa. Bilal bin Rabah disiksa ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan, apa yang kita alami ini belum apa-apanya dibandingkan dengan umat sebelum kita. Jadi keyakinan itu begitu, Pak. Tabiat keyakinan itu seperti itu. Maka kenapa Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath? Kenapa jaa? Karena memang nasrullah itu bukan tanpa sebab. Kemenangan jaa itu, kemenangan yang besar yang datang itu, nasrullah diikat ya. Bentuknya adalah mudhafun ilaih, nasrullahi. Dua kata yang dihimpun menjadi satu. Yang satu adalah nasar, yang kedua adalah Allah, diikat dengan satu. Sandar dan disandarkan. Berarti nasrullah itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak kita ini. Maka kemenangan kita, jenengan sering mendengar kata fauz, kemenangan. Dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina, sama dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Sama Pak. Inna fatahna laka fatham mubina, idza jaa nasrullahi wal fath, sama fataha artinya membuka. Nanti kita sedikit menyampaikan itu. Ada kata lain untuk kemenangan yaitu fauzan. Ya, Ustaz Fauzan. Ya. Ustaz Fauzan. Ada yang kemenangan itu disebut dengan al-falah. Bukan, makanya azan kita itu kan tidak dibaca begini, hayya alal falah, tapi hayya alal falah, enggak pakai tasdid. Ya. Kalau pakai tasdid artinya petani. Hayya alal falah berarti ayo menuju ke petani. Ya, petani, Pak. Kalau falah artinya kemenangan. Nah, saya ingin sampaikan dulu. Fauzun atau Ustaz Fauzan. Fauzun itu terbagi tiga. Nanti kita hubungkan dengan iza jaa nasrullahi wal fath, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, fauzan yang pertama adalah disebut oleh Allah al-fauzul mubin. Nah, kemenangan yang dimaksud yang bagaimana? Kalau tadi dimensinya adalah idza jaa nasrullahi wal fatah, itu yang dibuka adalah teritorialnya. Yang kedua, yang dibuka lebih dalam adalah jiwanya. Jiwanya bebas dari segala ketergantungan selain hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan idza jaa nasrullahi wal
Fatah. Nah, Fatah. Di ayat yang lain, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, disebut ada mubin. Setelah Allah buka teritorialnya, Allah buka hatinya, bebas, tidak tergantung kepada manusia, tetapi dia bergantung hanya kepada Allah. Tidak perlu tepuk tangan manusia, tidak perlu pujian manusia, tidak perlu sandaran manusia. Dia adalah orang yang merdeka. Ini yang disebut dengan hurriyah. Maka Masjid Jakarta itu disebut dengan Masjid Istiqlal. Istaqalla artinya ada ketergantungan, tidak ada ketergantungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Istiqlal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa makna pertama daripada fauz yang tadi? Nah, setelah dibukakan teritorial, setelah Allah bukakan hatinya, sehingga dia tidak la ilaha illallah, maksudnya dia adalah di hatinya la ilaha illallah, tidak ada gantung kepada yang lain, maka orang tersebut man yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-16. Apa yang dimaksud dengan fawzul mubin? Yang disebut dengan fawzul mubin adalah orang yang menang dan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan besar itu apa, Pak? Ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka. Jadi kenapa Nabi ketika Fathul Mekah itu tidak sorak-sorai, Pak? Beliau hanya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dibuka apanya? Hatinya ini. Sehingga ketika terbuka hatinya tidak tergantung kepada manusia, maka dia akan dimasukkan pada golongan yang pertama, fauzul mubin. Allah jauhkan dia dari neraka. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jenengan dan saya yang sering mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sama dengan halnya panjenengan membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana orang yang suka membaca Tabarak, Allah jauhkan baginya neraka. Maka dia adalah fauzul mubin. Fauzul mubin. Fauzan yang kedua yang disebut oleh Allah dengan fauzul azim. Nah, ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fauzul azim. Siapa fauzul azim? Yang Allah masukkan ke dalam surga. Nah, ini yang terindah, Pak. Ya. Untuk kita ini masalahnya tidak dikabarkan kita akan masuk surga atau tidak, gitu ya. Kalau kita dikabarkan kita ini masuk surga, apakah masih ada yang ikut pengajian di malam hari ini? Wah, Ustaz, jaminan kok. Apalagi ada SK dari presiden gitu ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatafattar qadamah, sampai kakinya pecah-pecah. Sampai Aisyah berkomentar, masihkah engkau bersujud sedemikian rupa kepada Allah? Bukankah engkau ini adalah orang yang dijamin masuk surga? Apa kata Nabi? Apakah tidak boleh aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Tanda bersyukur itu apa, Pak? Semakin taat kepada Allah. Ya, kita ini
Ya termasuk saya. Makanya saya menggunakan kata kita. Kita itu ya termasuk saya. Ketika dapat nikmat, ya dapat nikmat itu kita kadang bersyukur, alhamdulillah. Tapi taatnya nggak menambah gitu ya, nggak nambah. Ya, mestinya masya Allah. Ya, tangisan kita ini kalau Allah tunjukkan neraka. Ya seperti Abu Bakar ketika membaca surat An-Naba ayat yang terakhir, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik aku ini jadi debu aja. Padahal Abu Bakar, Pak, Abu Bakar ini jamin masuk surga. Masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala beliau menjadi debu sebagaimana beliau melihat hewan ketika nanti di yaumil akhir kelak. Hewan itu kan seperti turab nanti. Seperti debu gitu. Hilang sudah. Selesai kan? Selesai. Abu Bakar menangis. Ya Allah, jadikan aku jadi debu saja. Coba bayangkan setingkat Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar Fauzi. Kita ini Abu Bakar Fauzi, Pak. Yo, kadang pede banget. Pede masuk surga gitu ya. PD kita ini akan husnul khatimah. Saya Ustadz, pagi hari Rabu, hari Senin sore Masjid Baitul. Hari Selasa maghrib Ahmad Dahlan. Selasa Rabu pagi Masjid Jazuli gitu ya. Terus Rabu sore di Nurul Iman. Wes, kita sudah bau-bau surga gitu ya. Sudah bau-bau, udah bau-bau surga Ustaz. Masya Allah. Enggak. Kita harus seperti Abu Bakar Siddiq. Perbanyaklah menangis di hadapan Allah. Alhamdulillah, apapun kondisi kita hari ini, alhamdulillah Allah berikan hidayah kita di masjid. Berada di masjid, apapun kondisi kita hari ini. Tapi perlu kita syukuri bahwa sujud kita belum seberapa dengan para sahabat. Ya. Dibandingkan tabi'in lagi, para ulama, orang-orang yang taat. Masya Allah. Lalu kita meminta kepada Allah, Allahumma htimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Rasanya malu mengangkat tangan ini, Pak. Dibandingkan dengan amal yang sudah kita lakukan. Rasanya malu mengangkat tangan. Makanya tidak salah Abu Nawas itu mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ya Allah, aku ini kalau minta surga ya enggak pantas. Kalau masuk surga ya enggak kuat. Masuk neraka ya enggak kuat gitu ya. Maksudnya Abu Nawas ingin mengatakan, lah saya itu apa? Sehingga kok pantas minta kepada Allah, Allahumma htimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Tapi Allah yang meminta itu supaya kita memperbanyak doa di hadapan Allah, bentuk keyakinan kita kepada Allah. Allah senang, Pak. Jenengan dan saya berdoa itu Allah senang. Allah senang. Jadi jangan kira bahwa Ustadz saya ini kok dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Doa kok dikit-dikit gitu ya. Tapi Allah senang kita berdoa. Makanya disebut bahwa khafifataini fil lisan wa sakilataini fil mizan. Ya begitu kan? Dia mudah diucapkan, dua kata yang mudah diucapkan, tapi timbangannya berat nanti di yaumil akhir kelak. Ya kan? Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Itu kan mudah diucapkan, tapi itu berada di sini, Pak. Makanya membacanya tidak sekali, tapi 33 kali. Subhanallah. Subhanallah. Benarkah kita ini mensucikan Allah? Tidak ada hal yang buruk prasangka kita kepada Allah. Tidak ada hal yang jelek yang Allah tetapkan kepada kita. Tidak ada perjalanan hidup kami
anak kami, keturunan kami yang Engkau tetapkan sesuatu yang jelek ya Allah. Subhanallah, itu kan? Subhanallah, subhanallah. Hari ini ya Allah rizkinya sekian. Subhanallah, Engkau yang menetapkan, aku terima dengan raditu billahi rabba wa bil islami wa bidina wa bi Muhammadin nabiyyau wa rasula. Apapun yang terjadi, subhanallah, alhamdulillah ya Allah, semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Maka diucapkan berapa kali? 33 kali. Maka fauzul azim adalah kemenangan yang besar, adalah ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Yang ketiga disebut dengan fauzul kabir. Siapa yang fauzul kabir? Masya Allah, ini ada di surat Al-Burud ayat yang ke-11. Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fauzul kabir. Keabadian kita di dalam surga itulah fauzul kabir. Masya Allah, Pak. Tapi Allah mengatakan innalladzina amanu wa amilus salihat. Dua, iman dan beramal soleh. Iman beramal soleh. Makanya mungkin ibu-ibu ya, kesempatan memiliki suami untuk bisa masuk surga hanya sekali di dunia ini. Jenengan berpotensi besar masuk surga lewat jalur suami. Suami berpotensi besar masuk surga lewat jalur ayah dan ibunya. Lewat jalur anaknya. Lewat jalur istrinya. Nah, saya mengatakan istri yang terakhir. Karena memang istri yang berkhidmah kepada suami, suami berkhidmah kepada orang tuanya, kepada anaknya dan kepada istrinya. Jadi kalau di masjid Baitul kemarin saya sampaikan, seorang suami yang mempersembahkan seluruh jasadnya untuk menghidupkan istri dan anaknya, itu sudah tiket, Pak. Ya, sudah tiket. Ya. Walaupun tidak ada jaminan gitu ya, tapi itu sudah tiket. Lelah, capek, pikiran, apalagi darah yang mengalir gitu ya. Saya masih ingat, saya manggil bapak saya Abah ya. Ketika nemani beliau ke kebun, kakinya itu kena cangkul, keluar darah. Ya. Keluar darah, yang saya lihat bukan darah, tapi wajahnya yang tenang. Ya. Wajahnya yang tenang. Beliau hanya mengatakan, ini risiko menjadi seorang ayah, katanya. Ya, inilah resiko menjadi seorang abah, katanya. Inilah resiko menjadi seorang bapak. Inilah resiko menjadi seorang suami. Gak usah menangis, katanya. Gak usah menangis. Suatu saat kau pun jadi suami. Begitu. Jadi Masya Allah, Pak. Nah, jadi 3 kemenangan yang Allah berikan. Fauzul mubin, fauzul azim, fauzul kabir. Yang pertama adalah Allah jauhkan kita dari neraka, Allah masukkan kita ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kita ke dalam surga. Kalau orang dalam pikiran seperti ini, inna idza jaa nasrullahi wal fath. Makanya Nabi tidak salah mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hatinya yang terbuka al-fath. Kapan kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fathul Mekah
awal di mana orang masuk Islam afwaja, seperti gelombang. Seperti gelombang. Ada yang mengatakan, riwayat yang mengatakan bahwa kenapa mereka itu masuk bergelombang-gelombang? Yo banyak karena politik. Yo karena mengatakan begini, kata mereka, orang-orang kafir itu bilang gini, kalau memang Muhammad itu adalah seorang nabi, mesti Allah menangkan. Kita tunggu saja, katanya. Coba bayangkan, Pak. Dia ingin menunggu nabi mendapatkan kemenangan itu, baru dia mengakui tentang keislamannya. Coba. Jadi orang-orang seperti ini memang orang-orang luar biasa. Dia hanya pada posisi nyaman, tidak mau offside board, tidak mau keluar dari kotaknya. Ya. Makanya Islam mengajarkan kita di dua hal, amar ma'ruf, nahyul munkar. Jangan hilangkan satu ya Pak. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya kalau kajian seperti ini kan amar ma'ruf ini. Tapi berlawanan dengan orang yang merusak agama Islam ini, mungkin mengangkat senjata, mungkin pikiran, mungkin berdebat, mungkin banyak hal. Ya. Saya kira tidak semua orang berani. Ketika ada orang yang sabung ayam, dia bawa parang, berhenti, atau parang saya yang melesat ke leher kalian. Apa semua orang berani seperti itu? Tidak semua orang, Pak. Tidak semua orang. Maka ada Umar bin Khattab yang seperti itu. Amar nahyul mungkarnya luar biasa. Nahyul mungkarnya luar biasa. Nah kalau kondisi kita hari ini kan, ya masuk wilayah politik, ya, kata orang politik itu kotor. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya kekuasaan itu diambil. Surah Al-Kahfi, Zulkarnain itu kan kekuasaan, Pak. Itu kekuasaan. Sudah azan belum? Belum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini puncaknya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbih. Tasbih yang saya sebutkan tadi adalah mensucikan Allah dari segala hal yang buruk tentang Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya, ketetapannya, tidak boleh kita mengatakan ini Allah tidak adil. Ya. Seperti anak Al-Azhar baru selesai kuliah di Al-Azhar, pulang, tidak ada kerja, akhirnya dia jadi volunteer. Jadi volunteer dari masjid ke masjid gitu ya. Jadi relawan di masjid ke masjid. Suatu ketika motornya hilang. Dia marah sama Allah. Ya Allah, aku ini tamatan Azhar, belajar ilmu syariatmu, pulang berjuang dari masjid ke masjid, motorku hilang. Di mana engkau ya Allah? Kan gitu. Seminggu Pak dia nggak sholat. Oh, bayangkan, seminggu dia nggak sholat. Akhirnya saya tobat Ustaz katanya. Coba. Makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka kemenangan itu, Fathul Mekah itu bukanlah dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak, di rumah pun kita seperti itu. Kadang kita lupa bahwa apa yang Allah tetapkan di rumah itu, masa, waktu, kejadian, peristiwa, kadang kita diuji bahwasanya ini apa karena sebab akibat atau memang Allah yang berkehendak. Ya. Biasanya kalau sudah pada posisi di mana kita tidak lagi bisa melihat Allah, maka kita akan menyalahkan keadaan. Kenapa? Wajar kalau tidak ada iman ya.
Karena kita ini Pak buta dengan masa depan kita. 1 menit ke depan kan tidak tahu apa yang terjadi. Kita ini nggak bisa melihat apa yang akan terjadi. Sehingga kita mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada kita adalah keburukan. Padahal karena kita buta, maka Allah memberikan keyakinan tadi. Sehingga yang di depan itu bimasyiatillah. Jadi yang terjadi di masa yang akan datang itu kehendak Allah dan kita menerimanya. Makanya kita mengatakan apa? Kalau terjadi sesuatu kepada kita, kita akan mengatakan aku ridho. Apa? Aku ridho ya Allah. Aku ridho. Ya. Yo, karena kita ini manusia. Ya, suami interaksi sama istri, yo ada salahnya. Istri yang interaksi sama suami, yo ada salahnya. Yo mungkin takdirnya ketemu dengan istri yang seperti itu, atau istri ketemu suami yang begitu. Aku ridho ya Allah. Ya kan? Suaminya hitam banget, istrinya cantik. Apa kata istrinya? Aku ridho. Kan ada sahabat yang dijodohkan oleh Rasulullah. Ya, sahabat yang hitam, kelam, pendek, miskin, krebo, sempurna. Kata Rasulullah, kamu gak mau nikah? Katanya. Mau Rasulullah, tapi siapa yang mau? Katanya. Siapa yang mau? Aku jodohkan, kata Rasulullah. Dipanggil salah seorang sahabat, aku mau melamar. Alhamdulillah, karena dikira Rasulullah yang melamar. Enggak, buat sahabatku ini. Katanya, oh terkenal kan? Oh dia, katanya. No. Pulang, sampaikan ke istrinya. Istrinya sumpah. Aku tidak akan nikahkan anakku dengan sahabat itu. Katanya. Didengar oleh anak perempuannya. Keluar dia, ada apa abah? Ada apa umi? Katanya. Begini. Apakah kalian berani melanggar dan tidak mentaati perintah Rasulullah? Coba bayangkan. Nikahkan aku dengannya. Coba. Wanita cantik di kota Madinah menikah dengan laki-laki seperti itu. Dan dia ridho. Setelah menikah hanya beberapa lama ada perintah perang di perang Uhud. Suaminya ini akhirnya wafat di perang Uhud. Coba bayangkan, wafat di perang Uhud. Setelah wafat dikabari ke istrinya, sahabat-sahabat besar itu antri Pak ingin menikahi wanita ini. Coba bayangkan. Ya kan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang kan? Coba kalau tahu, wah segera itu. Wah, yuk cepat dang. Sudah azan. Kita lanjut minggu depan. Baik, kita cukupkan sekian dulu. Semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.